Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nandahaira dari kelas 5C dengan NPM 0371180082. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS PBSI atau Pembelajaran Sastra dan Bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa ya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan selama di rumah dan selalu mematuhi 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita lancar sampai akhir. Ayo ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk namanya yang disebut harap mengangkat tangannya. Anissa, ada Anissa? Afifah, ada Afifah? Ya, masuk semua. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang pantun. Ada yang tahu tidak pantun itu apa? Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang. Kalian pun pasti setidaknya pernah mendengar pantun, tidak hanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, melainkan juga di acara-acara hiburan adat, sampai program hiburan komedi di stasiun televisi. Karena berbagai hal ini pula, tidak ada alasan untuk enggan untuk mempelajari pantun dan jenis-jenisnya. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang pantun. Selain bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran, memahami pantun dan jenis-jenisnya dapat membuat kamu semakin kreatif ketika berinteraksi dengan orang lain dan mau memberi hiburan ataupun nasihat kepada sahabat-sahabat kalian. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian pantun. Pengertian pantun, hemat kata, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Sebelum mengenal apa saja jenis dari pantun, ada baiknya teman-teman memahami dengan baik dulu ciri-ciri dari jenis puisi lama yang satu ini. Tentunya saja agar kalian dapat mudah mengklasifikasikan sebuah puisi lama itu layak disebut pantun atau tidak. Memahami ciri-ciri pantun juga membuat kalian lebih mudah membuat jenis puisi yang satu ini. Jenis ciri-ciri pantun, jenis puisi lama yang asal bermula dari kata patuntun ini pada dasarnya diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mau mendengar maupun membacanya. Tidak hanya sekedar berisi nasihat dan imbauan, penyampaiannya pun memiliki ciri khas yang begitu kental seperti berikut ini. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Jika prosa mengenal ada paragraf untuk tiap rangkaian kalimat yang berada dalam satu gagasan utama, jenis puisi akrab menyebutnya sebagai bait. Tiap bait biasanya berisi untaian kata-kata yang berada dalam satu gagasan dan umumnya mempunyai ciri khas tersendiri bergantung jenis puisinya. Khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri 4 baris. Baris kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Yang kedua, 8-12 suku kata di tiap baris. Mulanya pantun cenderung tidak dituliskan, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat dan berisi. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga,
memiliki sampiran dan isi. Salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi begitu mudah diingat adalah jenis puisi lama yang satu ini tidak hanya padat berisi, melainkan memiliki pengantar yang puitis sehingga terdengar jenaka. Pengantar tersebut biasanya berhubungan dengan isi, namun menjabarkan tentang peristiwa ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Pengantar isi pantun inilah yang kerap dikenal sebagai sampiran. Untuk masalah penempatannya di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di baris pertama dan kedua. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi baris ketiga sampai keempat. Yang keempat, berirama A, B, A, B. Rima atau yang juga biasa disebut dengan sajak adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Biasanya jenis-jenis puisi lama kental akan rima termasuk dengan pantun. Khusus untuk pantun, jenis puisi yang satu ini memiliki ciri khas yang begitu kuat, yakni rimanya adalah A, B, A, B. Yang dimaksud dengan rima A, B, A, B adalah ada kesamaan bunyi antara baris pertama dengan baris ketiga pantun dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Nah, sekarang Ibu akan membahas jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun, setelah memahami ciri-ciri pantun, kini saatnya teman-teman juga mengenal jenis-jenis pantun yang biasa diujarkan ataupun dituliskan seseorang. Berikut ini adalah jenis-jenis pantun berdasarkan tema dan isinya. Yang pertama, ada pantun nasihat. Pada dasarnya, pantun dibuat untuk memberi imbauan dan anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Karena itulah, tema isi pantun yang paling banyak dijumpai berjenis pantun nasihat. Pantun yang satu ini memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Contohnya, di jalan tak sengaja berjumpa daun suji. Contohnya, di jalan tak sengaja berjumpa daun suji, ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tidak belajar tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Nah, yang kedua, ada pantun jedaka. Sesuai namanya, jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Tujuannya tak lain untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Tidak jarang pula pantun jenaka digunakan untuk menyampaikan sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka. Contohnya, duduk manis di bibir pantai lihat gadis. Aduhai tiada dua, masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Yang ketiga, pantun agama. Jenis pantun yang satu ini memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Tujuannya serupa dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembaca. Akan tetapi, di pantun agama lebih spesifik karena memegang nilai-nilai prinsip agama tertentu. Contohnya, kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Karya Tenas Effendi. Yang keempat, pantun teka-teki. Jenis pantun yang satu ini selalu memiliki ciri khas untuk dibagikan isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan yang ada pada larik terakhir. Tujuan dari pantun ini umumnya untuk hiburan dan mengakrabkan kebersamaan. Contohnya, terendak bentan lalu dibeli pakaian, saya turun ke sawah. Kalau tuan bijak bestari, apakah binatang kepala di bawah? Nah, yang kelima, pantun berkasih-kasihan. Sama dengan namanya, isi dari jenis pantun yang satu ini erat kaitannya dengan cinta dan kasih sayang. Membuat pantun ya, bebas pantun apa saja, bisa dibantu oleh orang tua ataupun kakak kalian di rumah masing-masing. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya hari Selasa depan ya. Nanti dikumpulkan ke grup WhatsApp. Ibu menunggu.
Untuk materi pantun ini apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang dimengerti? Silahkan bisa bertanya kepada Ibu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin cukup sekian pembelajaran pantun dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayo mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.